Review prediksi soal SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENP ENRB. Bisa dibeli di https://link.id/link.id/gesen atau klik link di deskripsi video ini. Mohon baca judul dan foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya. Tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link padnya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Soal 1. Soal. Dalam konteks penanggulangan bencana, salah satu tahap penting adalah mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana sebelum terjadi. Tindakan mitigasi ini dapat berupa pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, peraturan zonasi wilayah, serta edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana. Pada tahap ini, pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan yang mendukung kegiatan mitigasi. Berdasarkan konsep tersebut, langkah mitigasi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah rawan banjir untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian harta benda? Pilihan jawaban A. Membangun saluran drainase besar dan melakukan pengerukan rutin untuk mencegah penyumbatan aliran air. B. Memberikan bantuan darurat seperti bahan makanan dan obat-obatan sesaat setelah banjir terjadi. C. Membangun tempat pengungsian sementara setelah terjadi banjir di wilayah tersebut. D. Melakukan pelatihan penanganan banjir kepada petugas pemerintah setempat setelah bencana terjadi. A. Melakukan investigasi penyebab banjir dan membuat laporan setelah terjadinya bencana. Kunci jawaban A. Pembahasan. Mitigasi bencana adalah langkah-langkah yang diambil sebelum bencana terjadi untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan lingkungan. Dalam konteks mitigasi banjir, langkah seperti pembangunan saluran drainase besar dan pengerukan rutin sangat efektif untuk mencegah banjir atau mengurangi intensitasnya. Pilihan B, C, D, dan E tidak termasuk dalam tindakan mitigasi, tetapi lebih pada tahap tanggap darurat dan penanganan pasca bencana. Pilihan adalah jawaban yang paling tepat karena menunjukkan langkah yang diambil sebelum terjadinya banjir sesuai dengan tujuan mitigasi. Soal 2. Soal. Salah satu komponen penting dalam kaji cepat bencana adalah pengumpulan data awal secara akurat terkait kerusakan dan kerugian yang terjadi di lokasi bencana. Pengkajian ini harus dilakukan segera setelah bencana terjadi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan bantuan yang mendesak dan strategi penanggulangan yang harus diterapkan. Berdasarkan prosedur standar kaji cepat, data apa saja yang paling penting untuk dikumpulkan dalam pengkajian awal setelah bencana gempa bumi? Pilihan jawaban A. Jumlah bangunan rusak, jumlah korban luka ringan, dan kebutuhan logistik jangka panjang. B. Lokasi titik evakuasi, jumlah korban jiwa, dan kapasitas rumah sakit terdekat. C. Jumlah korban luka berat, kerusakan infrastruktur utama, dan akses jalan yang terdampak. D. Ketersediaan logistik di pusat evakuasi, jumlah relawan yang tersedia, dan waktu evakuasi. E. Jumlah keluarga terdampak, kerugian ekonomi jangka panjang, dan potensi bencana susulan. Kunci jawaban C. Pembahasan. Dalam kaji cepat bencana, data yang perlu dikumpulkan mencakup informasi yang langsung relevan dengan kondisi darurat di lokasi. Data seperti jumlah korban luka berat, kerusakan infrastruktur utama seperti jalan dan jembatan, dan akses jalan sangat penting karena berkaitan dengan respons awal yang akan diberikan. Informasi ini mendukung tindakan cepat dan tepat dalam mengatur distribusi bantuan dan evakuasi korban. Pilihan C adalah jawaban yang paling tepat karena fokus pada aspek kritis yang mendukung kaji cepat dalam situasi darurat, sementara pilihan lain mengandung data yang lebih relevan untuk penanganan jangka panjang. Soal 3. Soal. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan status darurat bencana.
Status ini memungkinkan mobilisasi sumber daya dan bantuan dari berbagai instansi untuk mempercepat respons dan pemulihan pasca bencana. Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, apa saja faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana di suatu daerah? Pilihan jawaban: A. Jumlah korban jiwa, kondisi cuaca saat ini, dan nilai ekonomi wilayah yang terdampak. B. Kondisi geografis wilayah, jumlah korban luka ringan, dan kondisi politik daerah tersebut. C. Tingkat kerusakan infrastruktur, jumlah korban jiwa dan luka berat, serta potensi bencana susulan. D. Kecepatan respons tim tanggap darurat, jumlah keluarga yang mengungsi, dan ketersediaan logistik. A. Kondisi perekonomian daerah, status administrasi wilayah, dan opini publik. Kunci jawaban: C. Pembahasan. Penetapan status darurat bencana mempertimbangkan tingkat kerusakan yang terjadi, jumlah korban, dan potensi bencana susulan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Faktor-faktor ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan mobilisasi sumber daya dan menentukan prioritas dalam bantuan serta penanganan bencana. Pilihan C adalah jawaban yang benar karena semua faktor yang disebutkan berhubungan langsung dengan pertimbangan dalam penetapan status keadaan darurat bencana.